Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dzunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Wal maqalatu sadisata asyarata. Pada pertemuan ini kita akan membahas makalah yang nomor 16. Qila inna syahwata tusayyirul muluku abidan. Ini dinyatakan bahwa syahwat, keinginan yang tidak baik itu menjadikan raja, abidan, hamba. Karena syahwat, karena nafsu itu bisa mengubah status manusia yang awalnya sebagai muluk menjadi abid. Tadinya penguasa menjadi hamba karena tidak mampu mengelola nafsunya, tentu nafsu yang tidak baik. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Karena ada ungkapan, orang yang mencintai sesuatu itu dia akan jadi budaknya. Akan jadi budaknya. Cinta itu kan jadi budaknya. Ibaratnya itu apa yang diminta itu dikerjakan, ya kan? Tanpa protes. Hati-hati. Jadi nafsu buruk kita, nafsu yang suka melanggar aturan agama ini jangan sampai menguasai kita. Kalau kemudian dikuasai, maka kita yang baik ini akan jadi budak, jadi hamba. Maka nafsu yang tidak baik harus diawasi, harus diwaspadai, jangan sampai menguasai diri kita. Wasabru
Yusayirul abid mulukan. Sabar itu bisa menjadikan hamba jadi penguasa. Maksudnya bahwa sifat sabar itu bisa membawa, bisa mengangkat seseorang ke tataran yang tinggi. Dan ini tidak mudah karena banyak orang tidak mampu mengelola kesabaran. Memang kalau kita lihat dari sudut kata sabar kan 5 huruf ya. Tapi ketika diaktualisasikan sulit, tidak mudah. Maka tidak mustahil kalau kemudian kita bisa sabar akan menjadikan kedudukan kita yang semula di bawah akan naik dari abid menjadi muluk. Li'anal abda bisabrihi yanalu mayuridu. Sebab manusia dengan sifat sabar itu akan memperoleh, akan mendapat, akan meraih apa yang diharapkan. Nah, anak pelajar pengen lulus ujian, dia harus bersabar belajar. Butuh kesabaran, telaten. Malah kadang-kadang dia bersabar sejak kelas bawah. Ibaratnya kalau di SMP mungkin sejak kelas 7 dia sudah sabar, telaten meringkas pelajaran, ya kan? Diringkas sampai 3 tahun. Udah kemudian mau ujian baru baca buku, momat itu ya. Sudah punya ringkasan di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kita kan lengah, tidak seperti itu. Ya. Nah, kesabaran ini kemudian akan membawa pada apa yang kita harapkan bisa terwujud. Nih. Ala taro ay ala yasilu ilmuka ila qissati Sayyidil Karim Ibnil Karim Yusuf. Lihat kisah Nabi Yusuf. Ya. Kisah Nabi Yusuf ketika hubungan dengan Zulekha. Bagaimana ya kisahnya? Jangan kemana-mana bersama setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, Nabi Yusuf As-Shadiq Ibnu Ya'qub As-Sabur Ibnu Esa Al-Halim Ibnu Ibrahim Al-Khalil. Kita perhatikan kisah cinta ya antara Yusuf dan Zulekha. Fa inna habbat Sayyidana Yusuf nihayatal hub. Betapa cinta bangetnya Zulekha kepada Nabi Yusuf. Ini kisah yang luar biasa, kisah cinta luar biasa. Karena saking cintanya Zulekha ini, dalam satu kitab digambarkan itu dia sampai buta, menangis terus, nangisi cintaannya itu. Kecintaannya Zulekha dengan Yusuf luar biasa, dalam Quran diabadikan. Saking ya Nabi Yusuf kan bagus ya, ganteng. Bahkan disebut-sebut Nabi yang paling ganteng Nabi Yusuf ya. Jadi Zulekha sudah punya suami itu, dia istri pejabat. Istri pejabat itu. Sampai dia terpesona dengan Yusuf. Bahkan suatu ketika Nabi Yusuf dipanggil ke kamarnya, kamar pribadinya, kemudian dikuncilah pintu kamarnya, situ Zulekha merayu ya, memaksa Nabi Yusuf. Nah, coba kalau ada anak muda
ya masih muda nih ya, diundang perempuan yang cantik ya, tadi cerita nang derung kamar dikunci hanya berdua gimana ya, gimana, wah dia gimana ya, ya mungkin pikirannya beda ya. Yusuf dan seperti Allah, Yusuf berlindung pada Allah sampai kejar-kejaran kata ya, tuh ya oya Nabi Yusuf itu ya oya tidak mau ya karena ingat Allah, tidak mau. Sehingga ketika dikejar itu baju yang bagian belakang itu sobek. Nah ketika masih kejar-kejaran itu tiba-tiba suami Zuleho masuk kamar ya melihat. Nah Zuleho kan action ya, action ya. Ya ini ya, ya ini Pak, ini Yusuf kurang ajar. Dia mau memaksa saya gitu. Jadi dia pinter Zulehanya itu ya, yang ngejar Zuleha tapi kemudian berubah. Yusuf ini kita angkat sebagai anak, kita pelihara, kok kurang ajar begitu gitu ya. Ya akhirnya namanya pejabat ya, walaupun yang salah Zulekho, akhirnya Nabi Yusuf dipenjara itu. Ini sudah ada sejak dulu. Jadi ada kata-kata hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya kan? Kalau yang berbuat para elit-elit, ya ditutup-tutupi. Tapi kalau yang berbuat orang kecil, langsung ada orang tua ngelih mencuri telo atau bohong di sidangan ya, ya. Nah itu kenyataan seperti itu. Ya nyidaknya semangat, aneh. Tapi ketika yang salah itu orang-orang atas punya jabatan, ubang begitu. Ini sudah ada sejarahnya begitu. Nabi Yusuf di penjara. Ini berarti kan Nabi Yusuf kan ya sabar. Ya, sabar. Ternyata dengan kesabarannya itu kemudian dikelak kemudian hari Nabi Yusuf itu jadi raja. Ini belum lagi kisah dengan saudaranya ya yang membuang dia ke sumur itu kan. Dia sabar habis itu. Nah ini kisah Yusuf luar biasa ya, luar biasa. Ya mungkin kalau belum ada cerita kisah cinta yang luar biasa karena dikisahkan Siti Zuleha sampai buta menangisi ya karena cinta banget, rindu banget kan ya begitu ya. Nah ini kisah ini kemudian mengingatkan kita. Jadi kita harus sabar menghadapi segala cobaan Allah. Karena apa? Kita akan diangkat ke tataran yang tinggi. Tapi kalau kita tidak sabar, kita hanya nuruti hawa nafsu, ya kita jadinya budak nafsu itu. Karena hidup ini kan kita berperang dengan diri kita sendiri. Di musuh kita itu ya diri kita sendiri. Maka ketika perang Badar usai itu kan ya ada sahabat yang bertanya apa ini adalah perang yang paling besar. Nabi mengatakan tidak, ada yang paling besar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu kita masing-masing. Ini yang sulit karena 24 jam dia menyerang kita. Adu mubin, musuh yang nyata ya, setan itu, iblis itu ya selalu pingin agar kita terjebak mengikutinya. Kalau kita tidak mampu mengelola nafsu kita, nah hancurlah kita. Menjadi abid, jadi hamba, jadi budak. Maka hati-hati. Jangan sampai kita diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri. Masih banyak contoh. Maka di samping kita berusaha, kita mohon pada Allah, ya Allah Gusti ya. Ya Allah, Allahumma musarrifal qalbi, sharif qulubana ala taatika ya Allah. Zat yang mentasarufkan, zat yang mengirimkan atau menetapkan hati. Allah itu punya kekuasaan menetapkan hati seorang kemana.
sorif kulubana, arahkan hatiku ini untuk selalu berbuat dalam jalan taat kepadamu ya Allah. Jadi samping kita berusaha, kita berdoa, karena Allah yang mampu. Mudah-mudahan kita ini diarahkan ke hal-hal yang baik. Terus kita mohon pada Allah, tiap saat, tiap hari jangan lepas berdoa, karena hanya kepada Allah lah kita mohon. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Kita tidak punya daya apa-apa. Jangan pernah kita sombong. Nah, ini begini karena saya begini. Oh, tidak bisa. Semua tanpa biaunillah, tanpa bantuan Allah, tidak mungkin ya. Oleh karena itu sekali lagi kita harus mampu mengelola hawa nafsu kita sendiri. Lalu bagaimana? Selanjutnya jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, wal maqalatus sabi'ata asyarata. Sekarang kita masuk pada makalah yang ke-17. Qila tuba ay al khairul katsir liman kana akluhu amiron bi an yuktada bi murati aklihil kamil wa hawahu ay mailanu nafsihi ila ma la tastahihi min ghairi da'iyati syar'i asiron ay mamnu'an min dalika. Qila tuba liman kana akluhu asiron. Berbahagialah, beruntunglah. Di sini tuba dimaknai al khairul katsir. Beruntunglah orang yang mendapat kebaikan yang banyak. Siapa? Liman akluhu asiron. Nah, liman akluhu amiron. Orang akan beruntung kalau dia mampu menjadikan akalnya sebagai amir, raja, ratu, penguasa. Orang akan beruntung kalau mampu menjadikan akalnya yaitu raja, ratu, penguasa dalam dirinya. Bi an yuktada bi murati aklil kamil ay wahawahu ay mailani nafsihi ila malatahi min ghairi da'iyati syar'i. Kalau kita mampu menjadi akal sebagai penguasa, sebagai raja, sehingga bisa dianut, akalnya sempurna, bisa mengalahkan hawa nafsuna, wa hawahu ay mailanu bi nafsihi ila ma la tastahihi, bisa mengalahkan nafsunya yang biasanya itu selalu cenderung kepada hal-hal yang tidak disukai oleh syarak, oleh aturan. Dengan akalnya sempurna, sebab mampu mendudukkan akal, memposisikan akal menjadi amiron, jadi penguasa, maka hawa nafsu bisa kita tekan untuk tidak berbuat bebas. Ya. Sehingga hawa nafsu itu bisa kita posisikan sebagai asiron, tawanan. Sementara akalnya kita jadikan rajanya.
hawa nafsunya kita jadikan tawanannya, asiron. Kila tubaliman kana akluhu amiron wa hawahu asiron ay mamnuan bidalik min dalik. Artinya apa? Bisa mengendalikan nafsunya. Mau begini jangan, tidak boleh kamu begitu. Mau ini jangan. Ini kalau akalnya bisa kita posisikan sebagai raja, sebagai penguasa di dalam diri kita ini. Tugas kita bagaimana memposisikan akal kita supaya menjadi penguasa dalam diri kita. Kalau ini berhasil, ya sudah. Nafsu yang tidak baik dapat kita kendalikan, kita jadikan tawanan, tidak boleh ya, menjadi penguasa. Ini orang yang beruntung. Wa wailun ay halakun syadidun. Celaka. Ya, rugi. Siapa yang rugi? Siapa yang celaka? Liman kana hawahu amiron. Kalau orang menjadikan hawa nafsunya sebagai penguasa dalam dirinya. Bi'an arsalaha ila mustahiyatiha. Dengan mengumbar nafsunya. Ya. Menuruti yang diinginkan. Sekalipun dilarang Allah karena pingin lakoni. Kalau seperti ini celaka. Ya. Wa akluhu asiron, dan akalnya dijadikan tawanan. Nafsunya menguasai, akalnya itu ditawan. Jadi kebalikan dari tadi ya. Kalau tadi itu akalnya berkuasa, nafsunya dijadikan tawanan, ini kebalikan. Nafsunya berkuasa, kemudian akalnya jadi tawanan. Maksudnya apa? Ditawan itu ae mamnu'an min nahwi tafakur fi ni'amillahi ta'ala wa fi adhamatihi. Akalnya tidak sempat untuk tafakur, untuk syukur fi ni'amillahi ta'ala, menyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kan ditawan. Tawanan kan tidak bisa apa-apa, lemah. Prinsipnya kita harus mampu menempatkan akal kita sebagai penguasa. Nafsu kita jadikan budak saja. Jangan sampai ya nafsunya berkuasa, akalnya jadi budak. Itu jangan sampai. Wal maqalatu saminata asyarata. Kita sampai pada makalah yang ke-18. Kila man taraka dzunub raqa qalbuhu wa yaqbalun nasihata wa yasya'u laha. Pada makalah ke-18 dikatakan orang yang meninggalkan dosa-dosa hatinya akan jernih ya, akan resik gitu ya. Pikirannya resik. Bersih bagaimana? Keterangannya itu. Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, siapapun yang meninggalkan dosa-dosa,
maka hatinya akan jernih, hatinya akan bersih, pikirannya akan bersih, terutama di dalam ya, melihat ala masnu'atillahi ta'ala al illahi ta'ala ala illahi ta'ala al khalqa ba'dal maut. Dengan meninggal dosa itu kita akan tahu bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah menghidupkan kembali manusia setelah meninggal. Dengan segala keesaannya, kodratnya, ilmunya. Nah, dengan pikiran yang bersih ini, pikiran yang bening ini, akhirnya kita bisa lebih dalam mentafakuri Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentafakuri atau mendalami apa yang sudah. Tafakur itu biar lebih cenderung pada memikirkan ciptaan Allah. Ya. Sedangkan di sini kita lebih mampu mencermati apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menciptakan manusia, membuat manusia mati, bahkan bisa menghidupkan kembali. Nah, ini kalau orang bisa meninggal dosa-dosa, sehingga ketika dia diberi nasihat bisa menerima, ya. Lebih usuk, lebih yakin, sudah tidak mau berbuat dosa, maka orang itu akan bersih hatinya. Sama halnya dia meninggalkan haram. Tentu kan kalau kita tidak lagi berdosa kan termasuk meninggalkan barang yang haram. Wa man tarokal haram, orang yang meninggalkan perkara haram, baik itu yang berkaitan fil mat'um yang dikonsumsi, wal lubus yang dipakai berupa pakaian wa ghairihima. Makan minumnya kita upayakan halal, tidak haram. Pakaian yang kita kenakan juga halal. Ditambah lagi wa akalal halal, makanya juga jelas halal. Sudah ninggalkan dosa, ya, makannya meninggalkan yang haram dan kemudian makan yang halal, sofat dia tadi akan bersih pikirannya, Jadi mantaroka dzunub raqa qalbuhu, orang yang meninggalkan dosa itu akan tipis, akan jernih hatinya, atau berpikirnya. Dan orang yang meninggalkan haram, makan yang halal, maka akan jernih pikirannya, terutama di dalam kaitannya al-masnu'atillahi ta'ala. Karena jernih ini bisa berpikir bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah mematikan makhluk-makhluk, bagaimana Allah membangkitkan kembali pada waktu setelah meninggal dunia. Bi anta'amula bi fikrihi wa tadabburihi bi aklihi, yaitu dengan jalan dia itu mikir, berangan, bertadabur dengan akalnya,
Annallahu khalaqahu min nutfatin fir rahimi. Kita berpikir Allah Ta'ala itu menjadikan ya makhluknya dimulai dengan setetes air mani atau nutfah yang disimpan di rahim perempuan. Faja'alaha alaqatan, setelah disimpan air sperma itu menjadi segumpal darah. Summa mudghatan, kemudian jadi segumpal daging. Summa khalaqa minha lahman wa adman wa uruqan asoban. Dari situ diciptakan menjadi daging, jadi tulang, jadi otot, jadi urat, ya. Wa syaqqala sam'an wa basaron wa aldoan. Kemudian diberikan pendengaran, ya kan? Telinga, penglihatan, diberi mata, dan semua organ tubuh menjadi sempurna. Setelah sempurna, summal khuruj lil janin min batni ummihi. Allah Ta'ala ya dengan kekuasaannya, manusia yang sudah sempurna ini kemudian dimudahkan lahirnya dari perut ibunya, ya kan? Dan itu luar biasa ya, konstruksinya itu. Biasanya bayi ini kan jungkir ya, kepalanya di bawah, kepalanya di bawah. Karena kalau kepalanya di atas, yang ditarik dulu kakinya kan nanti tangannya malang, tidak bisa keluar ya. Tapi kalau yang di bawah itu, kepalanya kan nariknya bisa gampang itu. Itu aja kita takjub ya, subhanallah ya, tetes air hina seperti itu bisa jadi manusia sesempurna itu, dengan mudahnya bisa lahir, ya kan? Nah, memang ada kasus lain yang tidak sempurna, operasi misalnya, ya kan ya, ya. Tetapi setelah normal Allah sudah menciptakan sesempurna itu. Setelah lahir, wa alhamahu irtidha asadi, Allah Ta'ala memberikan ilham, memberi pengertian kepada bayi itu supaya mimik pada ibunya, ya, minta ditetei. Ini ilham yang diberikan kepada anak tersebut ya. Sampai dia kemudian keluar giginya, sampai kemudian besar, tengkurup, sampai jalan. Ini proses bagi orang yang akalnya sehat, bisa tafakur, bisa mikir, tadabur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah mudah-mudahan ya, dengan kita selalu meninggalkan dosa, hati kita akan bening, biar kita cerdas. Demikian sekelumit segala pitutur, segala khilaf dan salah saya peristiwa pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Pada pemirsa berbahagia saya mohon maaf ya. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala yadal bahai wal jalali bukrata wa asila. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah wa sa'adah wa syahadah wa sa'ah wal mu'afatat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.